Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, Utri Channel ya. Nah, sekarang saya akan menayangkan video, saya mengutip dari, channelnya Bang AA DJ ya, tentang, voice note yang katanya ini adalah dari Bani Tamim yang, dia katakanlah berdiskusi dengan, seorang habib gitu loh. Kalau Banu Tamim ini dari mana ya? Mungkin dari Yaman juga, eee, ya dari Yaman kayaknya gitu loh. Karena di voice note ini yang saya dengar dan akan saya perdengarkan ke jenengan-jenengan semua ini, kayaknya mendengar dan melihat suaranya itu, beliau itu tersinggung terkait, orang-orang yang sering, membawa-bawa negara Yaman gitu loh. Dan, eee, habaib yang, mengaku-ngaku dzurriyyahnya Rasulullah gitu loh. Nah, dan beliau ini dari, suaranya itu sangat marah sekali kayaknya gitu loh. Ya kita akan, eee, dengarkan voice note-nya ya. Termasuk karena beliau ini dari Bani Tamim ini tersinggung dengan adanya polemik ini, akhirnya Habib Ba'alawi ini pun kena sasaran. Semua dibongkar. Bahkan belum seberapa dia membongkar tentang fakta-faktanya. Hanya membongkar beberapa persen saja. Ini keren, layak kita dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Beb. Antum bilang tamime. Itu ada sejarahnya tamime itu. Ya, bukan anak ngebanggain. Ya kan, ada sejarahnya. Anak nggak perlu ucapin dan anak nggak perlu banggakan. Nah, kalau ente masih bela ya kita nggak masalah bela, tapi dengan fakta gitu loh. Jadi waktu diserbu perang Al-Qadisiyah, ya karena simpel ini nih, sebenarnya banyak panjang ceritanya. Waktu Iran itu jatuh, kerajaan Iran jatuh, rajanya memilih dia mau ke Cina, malu dia. Akhirnya rakyat mengatakan sudahlah, kembali aja ke Arab. Orang Arab kalau sudah deal, dalam peperangan dia deal, orangnya jujur orang Arab ini. Dia akhirnya dia lari lah ke Turki. Rajanya ini lari ke Turki. Rampasan perang ini anak raja termasuk. Jadi dapat rampasan perang. Dibawalah ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alah dikawinilah sama anaknya Ali Hussein. Ya. Habaib sendiri Hasan Hussein itu dia orang nggak sayang sama Hasan. Anak nggak perlu cerita panjang, yang dia sayangin hanya Hussein. Sebab dia kawin sama anaknya Ali radhiyallahu anhu, ya kan, cucunya Rasulullah. Ya. Masa satu Iran semuanya berdialog, saya turunan Nabi semuanya? Ya nggak mungkin lah. Yang pantas itu rajanya, masih pantas lah rajanya sama anaknya. Bolehlah dimasukin ke Ahlul Bait. Sebenarnya bukan Ahlul Bait, anaknya Ali. Ali sepupunya Rasulullah SAW, beda. Nabi SAW berkata, Ana min Quraisy, tapi laisa Quraisy minni. Aku dari Quraisy. Suku Quraisy ini besar loh dia di Saudi Arabia. Tidak pernah ada yang mengakui saya turunan Nabi, nggak ada. Semua suku-suku di Saudi Arabia nggak ada yang mengatakan turunan Nabi. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, aku dari Quraisy, tapi Quraisy laisa minni, bukan dari aku. Dan mereka tidak pernah, semua di Saudi Arabia itu suku-suku, banyak suku-suku di sana, termasuk suku Quraisy yang besar itu, tidak pernah mengatakan saya turunan Nabi, nggak ada. Baru Ba'alwi ini yang mengatakan turunan Nabi. Nggak apa-apa kalau dia mengaku turunan Nabi, dari mana dasarnya? Ini kan hasil rampasan perang, dikawinkan Hussein, anaknya Ali, supaya jelasnya. Dikawinkan, semua satu Iran mengaku turunan Nabi. Dijulukin Ali itu lebih tinggi di Iran. Kamu periksa, kamu buka sejarah di Iran itu. Sampai detik sekarang Ali lebih dari Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim. Ya.
Dasarnya dari mana? Bisa turunan Nabi dari mana? Kita nggak usah cerita yang Imaduddin yang dibawa gitu-gitu, nggak usah lah, cerita yang simpel aja. Ya anaknya raja dikawinkan sama Husain, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Berhubung ada Fatimah di situ, kawin sama Sayyidina Ali, dibawalah ini seolah-olah turunan Nabi. Ya kan? Antum bilang tidak ada di zaman dulu itu ada balwi-balwi, nggak ada, termasuk Amudi nggak ada yang angkat pedang. Antum yang ngomong, bukan anak yang ngomongnya. Ya memang sejarahnya nggak ada di Saudi Arabia, di Al Jazeera Al Arabia, peta Al Jazeera Al Arabia Al Khalij, nggak ada itu namanya balwi. Balwi keluar dari garis peta Al Jazeera Al Arabia, sebab mereka bukan dari asal sini, asli dari Furs. Malah dulu penyembah api itu Al Furs menyerang, perang gajah itu ada, kan sejarahnya ada. Anak nggak perlu ajarin antum, itu ada ya. Kita baca makanya sejarahnya. Jadi kita nggak perlu debat di sini sebenarnya. Cuma anak ngasih tahu jangan merusak nama Yaman. Ya, ini sekarang pernah anak ketemu ya sama orang Ahwang. Pak Habib nggak lama lagi nih pulang nih ke Yaman nih. Loh, kenapa Pak pulang Pak? Bapak juga pulang ke Cina, saya bilang. So, di Indonesia ini semua di Indonesia ini turunan ya dari luar semuanya pendatang. Seperti di Australia itu pendatang, aslinya orang aborigin, istilah seperti itu. Sampai kita shock gitu loh, ada apa nih Yaman mau dipulangin? Nih, ini warga-warga udah ngomong, udah banyak yang teriak masalah habaib ini, ya kan? Maksud anak kenapa nggak mau gentle gitu? Saya turunan Iran. Anak kalau anak Yahudi, anak bilang anak turunan Yahudi. Apa malunya? Kenapa? Nanti lihat Israel, nggak bisa. Saya turunan Israel. Walaupun saya nggak punya negara, tapi saya di atas negara. Seperti itu. Dia punya kekuatan. Nah, sekarang ini ya begini hasilnya. Ya kan? Jadi bukan fakta turunan Nabi itu harus ada fakta, ada bukti. Allah bilang dalam Al-Quran, hatu burhanukum in kuntum shadiqin. Bawa bukti. Kalau kalian benar, bawa bukti. Oh, anak turunan Nabi. Yang di Arab aja yang tumpah darah, gebili-gebilinya suku-suku di sana tidak ada yang pernah mengatakan turunan Nabi. Kok ini bisa jadi turunan Nabi dari mana? Ya angkorobukum. Ya Allah. Bedanya habaib ini orang Iran, bukan orang Arab asli usulnya. Kenapa kalian mengingkari asal usul kalian? Harusnya ngomong gentle. Aku dari Iran, bukan orang Arab, pendatang ke Yaman. Jangan merusak Yaman, begitu. Habaib tidak pernah mengangkat pedang di zaman Rasulullah. Nggak ada sejarahnya. Bagaimana jadi turunan Nabi? Yang turunan Nabi itu yang pantas Bani Tamim, yang lain-lain. Itu pantas. Ada sejarah, makanya bacalah sejarah Perang Al-Qadisiyah. Ada tuh, buka di YouTube. Perang Al-Qadisiyah. Ntar dijelaskan situ. Siapa peranan yang menghancurkan Iran itu. Kalian dari Iran ngakuin gitu, aku dari Iran, gentle. Tapi Anda pendatang ke Yaman, seperti kita nih jamaah-jamaah di seluruh Indonesia ini, pendatang kita ke Indonesia. Tapi kita lahir di sini. Begitu. Harus jelas. Jangan kalian membahlul-bahlulin jamaah. Kita nggak suka begitu. Lo mau bahlulin yang lain silakan. Jangan bahlulin jamaah. Kita ini jamaah. Jelas ya. Lu dari Iran mengatakan turunan Nabi dari mana? Bahlul-bahlulin jamaah, bahlul-bahlulin akhwal. Jangan. Ente boleh bahlulin yang lain, jangan bahlulin jamaah. Paham? Ilmu nggak punya, ilmunya kuburan, dakwah kuburan, tahlilan. Yang penting ada duit, ada amplop. Bas, nggak lebih, nggak kurang. 5 watt, nggak ada, ilmunya kosong. Cuma bisa yang pakai sorban, dakwah sana, dakwah sini pakai amplop semuanya. Kasih tahu mana Habib yang nggak pakai amplop. Semua harus pakai amplop. Dakwah pakai amplop. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah terima amplop. Dicaci maki iya, tapi nggak pernah terima amplop. Itu baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Habib-Habib dan ini bikin haya, nggak tahu diri.
Ini zaman teknologi, bukan zaman bahlulan. Dulu iya kalian datang ke Yaman, bahlul-bahlulin orang Yaman dulu. Datang ke Indonesia, bahlul-bahlulin orang awal. Sekarang awal pada melek semuanya, udah pada pinter. Caranya. Kalau ya jadi anak nggak mau nyalain alamu dia Bapak Fadl, cuman ya hasilnya begini. Nah, setelah diterima Bapak Fadl Malamu dia hasilnya ya begini, merusak nama Yaman, padahal mereka bukan dari Yaman, dan tidak ada sama sekali sejarahnya turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simple aja kita. Allah bilang afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tasma'un. Ya, Al-Quran dalil untuk semuanya. Kalimatullah ya ulia. Tidak pernah ada Ba'alwi ngangkat pedang di Saudi Arabia. Itu kan peperangan kejadian semua sejarah terbesar dari zaman Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak ada yang namanya Al-Haddad, walala siapa yang namanya Sagaf, Al-Atas, Al-Bawah, ini nggak ada. Nggak ada di dalam sejarahnya bagaimana bisa jadi turunan Rasul. Nggak ada sama sekali itu. Yang perang itu udah ketahuan di Saudi, sejarahnya ada. Ya, anak nggak mau sebut anak bawa anak temimi, anak gabili, anak ini nggak ada. Itu di muka Allah tidak ada seperti itu. La nufarriqu baina ahadin illa bittaqwa. Mau sipit, mau mancung, mau hitam, mau Cina, semua sama di sisi Allah. Yang beriman semua ya, ini cerita yang beriman. Nggak ada beda-bedanya. Ini mereka turunan Nabi, turunan ini sampai gempar, sampai haya kita mendengar tiap hari. Wali bodoh-bodohin. Ya anak nggak salahin Habibnya juga sih, salahnya awalnya juga. Ya, kita ngomong yang hak gitu loh. Jangan bawa-bawa Yaman, jangan bawa turunan Yaman. Jadi rusak. Semua awal bilang nih harus dikembalikan nih ke Yaman. Dia nggak tahu, awal nggak tahu sejarahnya dari mana ini Abai. Aslinya Furs, Al-Fafar dari Iran. Kalau mau tahu sejarahnya sebenarnya, anak bukan memfitnah, anak juga teman-teman anak Abai banyak. Ya, kita sayang saling menyayangi, tapi ya jangan berlebihan lah. Bawa ini Nabi itu, bawa bisa ketemu Nabi, bisa ketemu ini. Ya apa ini? Kita nggak membenci mereka gitu loh. Tapi jangan bawa yang khurafat, yang berlebihan. Kita sudah diem banyak, udah lama kita diem. Dari kecil kita udah diem. Ya sudahlah, biarin dia mau bahalul terserah urusannya, jangan sama jamaah aja. Yang anak heran kenapa dia tidak mau ngakuin bahwa anak turunan Iran. Harus gentle. Bukan turunan Yaman. Nggak ada sejarahnya. Kalau mau debat sekalian kayak Ahmaduddin, anak bawain sejarahnya semuanya. Anak lama di Yaman, di Hadramaut. Dari zaman Salim Rubaiyah itu, zaman komunis di sana. Itu Habib-Habib ditarik-tarikin tahun 71. Ditelanjangin. Jadi apalagi zaman teknologi gini, kita haya, ketawain. Jadi seperti itu, Bib. Bukan anak marah atau bukannya tidak ada. Cuman ya jangan berlebihan aja lah. Kita tetap ya kita anggap jamaah semua sama. Ya. Tapi jangan berlebihan. Kita ke bawah-bawah Yaman yang lain. Haya semua begitu hidung mancung. Ini Yaman, harus dibalikin ke Yaman. Apa ini ceritanya gara-gara mereka. Seperti itu. Jadi sejarahnya kalau ente simple aja, anak kasih kesimpulan. Kalau ente di Saudi Arabia itu ente cari sejarahnya. Peperangan. Mau perang Al-Qadisiyah, mau perang Al-Khandaq, mau perang segala macam peperangan semua ada di situ. Ada nggak silsilahnya di situ? Al-Atas masuk atau Al-Bawah atau Sagaf atau yang lain-lain? Nggak ada sejarahnya. Dan Ahwal ini sekarang bukan bahlul, pada pintar semuanya, pada tahu. Jadi kita jangan dibahlul-bahlulin juga. Bawa nama Yaman rusak akhirnya gara-gara mereka. Nah, seperti itu. Kalau mau debat, ayo debat, kita debat kayak Ahmaduddin. Banyak yang anda belum ceritakan sebenarnya. Cuma kita nggak mau bongkar orang, sudahlah urusan dia. Tapi kalau soal agama kita harus tegakkan.
Nggak bisa itu. Kalau agama ya tetap agama. Ya, jadi harus ada sistem. Gulul haq walau kan murrah. Mau atau pedang di leher pala kita nggak ada urusan. Ngomong yang hak sebenarnya. Jadi judulnya jangan menjual ayat Allah sama kali lah, dijual-jualin ayat Allah dengan harga murah. Nabi kita nggak seperti itu. Ya, menjual-jual ayat, menjual-jual ini. Jadi nggak ada, bukan kita benci, tapi ya inilah yang terjadi. Anak nggak mau nyalain Alamudi wala Pak Fabel, tapi ini semuanya gara-gara Pak Fabel sama Amudi juga. Hasilnya begini, diterima di sana ya hasilnya begini. Ala kulli hal. Oke ya, barusan, voice note ya, yang katanya ini adalah, di judulnya ADC itu, ini adalah, kemungkinan ini dari Bani Tamim gitu loh, keluarga dari Bani Tamim kemungkinan. Namun terlepas dari itu, statement-statement-nya yang perlu kita, apa ya, yang perlu kita pelajari dan perlu kita itu, renungkan ya, terkait, apa, yang mengaku-ngaku cucunya Rasulullah. Iya benar, barusan di voice note itu, tunjukkan datanya gitu loh. Ahwal itu sekarang tidak bahlul lagi, maksudnya itu ya seperti kita-kita itu katanya. Katanya bahlul, tidak bahlul lagi gitu loh. Jangan bawa-bawa Yaman. Karena ya asal Anda bukan dari situ. Anda pendatang di Yaman gitu. Jangan apa ya, mencoreng nama Yaman gitu loh. Karena perilaku Anda gitu. Mungkin seperti itu ya, ke apa ya, yang beliau mau tunjukkan gitu loh. Dan bahasanya separuh Arab, separuh bahasa Indonesia ya. Jadi saya itu atau bingung gitu. Karena bahasa Arab saya itu nomor 1 dari bawah gitu. Ngerti sama sekali. Tapi ketika beliau itu menjabarkan terus, statement-statement beliau yang sangat-sangat menurut saya itu sangat, patut dipelajari oleh kita gitu loh. Dan ada statement yang menurut saya itu sangat membuat saya merinding. Saya tidak mau bongkar yang lain gitu loh. Karena nggak baik lah gitu. Kan berarti kalau seperti ini beliau itu tahu mereka itu siapa gitu loh. Dan ini untuk pengikut-pengikut yang terlalu fanatik ya, terlalu fanatik buta ya. Di hal seperti ini dikaji lah, diresapi kembali, dikaji, terus direnungkan gitu loh. Jangan mementingkan apa ya, ego, terus sesama Muslim, sesama rakyat Indonesia itu bentrok gitu loh. Itu tidak baik. Ya dikaji dengan ilmu seperti inilah gitu. Dan polemik ini mencetus ada baiknya juga dan ada hal buruknya juga gitu loh. Hal baiknya ya ada, ambil sisi positifnya. Negatif jangan diambil terus. Payah lah diambil terus. Ketika ada hal-hal seperti ini kita itu harus berpikir. Jangan fanatik buta. Wah, ngeri. Kalau saya pribadi ya, teman saya ya banyak lah orang ya enggak banyak lah. Kok banyak sih enggak banyak lah, ada lah. Cuma enggak pernah lah kayaknya teman-teman saya itu berbicara seperti ini di depan saya gitu loh.
Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.